kelihatan kejelekannya satu aja, itu dia akan jadikan senjata untuk menyerang. Kalau dulu kan nggak gitu. Sekarang orang itu kayaknya agak-agak pengecut sekarang. Wajahmu kelihatan hitam kan? Bersambatan kan ada urung mari. Ini podcastnya sedikit berubah tampilannya supaya nggak membosankan. Jadi ini tampilan berapa kali nih? Ketiga kali ya. Yang dulu polos, dulu ada Demak TV, yang studionya di sini. Tapi kita sudah memulai untuk kayak podcast. Pertama kali mungkin ya. Ya pakai background itu. Di YouTube belum ada itu kita sebenarnya sudah, cuman memang kita nggak konsisten. Dan akhirnya tampilan ini tampilan yang ketiga, ya mungkin juga akan bosan lagi. Ya harus berubah-ubah. Cuman kelihatan kan, kalau di belakangmu itu kelihatan kayak wong pinter. Ya emang pinter. Iya, ada background. Coba diperlihatkan kangkusnya, itu kan sudah ada kelihatan buku-buku biar kelihatan literasinya itu banyak lah. Terus terakhir itu kan saya dikasih mobil-mobilan. Itu dari kantor pajak. Karena kita taat pajak. Dan tampilan di belakang saya memang banyak sekali promosi-promosi karena memang saya jualan kan. Kadang ada yang bertanya, ngapain sih kita podcast wong yang nonton nggak ada gitu. Kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Ya jawabnya kita ndak urusan dengan yang nonton gitu. Mau kita ditonton atau tidak kita belajar lah. Kalau ditanya lagi untungnya apa sih Kang Kus? Untungnya dengan kita belajar membahas sesuatu itu kan juga menambah literasi kita sendiri. Ya, betul. Menambah pengetahuan juga. Kita mengulas pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah lama kita lupa, kita ingat kembali. Jadi gini Kang, seorang pembicara itu kenapa kelihatan kok sok bisa ngomong lancar? Karena dia sering untuk beradaptasi seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada pembicara terus dia jarang sekali walaupun orang terkenal terus satu tahun sekali misalkan, ya udah nggak bisa. Berarti kan urusan dengan jam terbang. Jam terbang dan kemampuan untuk komunikasi yang baik itu dengan komunikasi kan. Praktek. Ya, jadi kalau kita mau belajar masak, ya kita harus sering-sering masak. Kalau kita orang public speaking ya harus dilatih dengan cara kita harus setiap hari harus ngobrol. Nah, ini masalah yang terjadi ini banyak teman-teman yang mungkin secara akademisi bagus. Cuman karena dia itu orangnya yang diem aja, hanya baca buku terus media sosial hanya posting kanan kiri, tulisannya bagus. Cuman ketika dikasih mic suruh ngomong, ya nggak bisa. Jadi kan sehebat apapun orang, tapi tidak bisa berbagi pengalaman, itu ya sia-sia gitu maksudnya. Makanya kalau ditanya ngapain podcast gitu ya latihan untuk ngomong, untuk ngobrol. Jadi ketika kita ngobrol kayak gini kan kita mau dipaksa sesuatu untuk kita berfokus dalam satu topik atau tema. Nah kita berlatih untuk berpikir akhirnya. Walaupun kita misalkan nggak kuliah, tapi ini tempat kuliah bagi saya, gitu loh. Ini sesuai dengan dulu ajaran dari guruku, salah satu guruku ya. Jadi guru apa ini? Guru guru spiritual, boleh dikatakan itu guru spiritual juga, atau guru dosen komunikasi. Bukan, guru ngaji lah. Guru ngajiku dulu tuh bilang, kalau kamu sudah punya ilmu gitu loh, gunakan untuk mengajar walaupun yang kamu ajar hanyalah tembok. Oh gitu malahan. Iya. Hanya yang berarti ini benar ya, kita mungkin punya pengalaman, kita bagi walaupun nggak ada yang nonton. Iya. Kenapa? Manfaatnya ilmu itu sangat luar biasa barokah, dan kemanfaatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu kalau pakai literasi agama ya, sudut pandang agama seperti itu. Iya, tapi kalau ada misalkan Kang, ini kan banyak orang teman-teman yang kadang ngomong, aku ikut podcast, ya silakan gitu. Tapi gak bisa ngomong. Ya dilatih kan. Sebenarnya ngomong kan sebenarnya. Asal ngomong saja. Ini kan yang ngomong. Iya. Dan kita kadang pun nggak punya topik. Barusan kita dari belakang ngopi nggak ada topik. Tadi kita nanti ngomong apa ya nggak ada topik kan. Tiba-tiba muncul. Yang ngomong aja sebenarnya. Kan kita kan sering ngobrol di belakang, tapi ini statusnya direkam lah. Bincang-bincang.
nggak tahu ini manfaat atau enggak, ya paling enggak nemeni teman-teman pas makan, pas minum. Ya minimal manfaat buat kita sendiri lah. Terus gini Kang, komunikasi ini kan salah satu wujud dari kita sebagai manusia. Ya. Iya kan? Kita disuruh untuk berkomunikasi. Sebenarnya dalam Islam ada enggak? Misalkan bukan dalam Islam lah, dalam pondok pesantren lah saya ngomongnya. Ada enggak ilmu komunikasi di pesantren? Ada. Apa namanya? Ada. Jadi di dalam pesantren itu ada budaya atau tradisi, dan itu menjadi salah satu kurikulum, yaitu adalah khitobah. Khitobah itu diadakan untuk melatih keterampilan berinteraksi. Jadi ada orang khitobah. Orang khitobah itu kan dilatih untuk menjadi seorang yang memberikan ceramah, tausiah. Itu kan berkomunikasi dengan audiens. Ya, harus berpengaruh pada orang ya. Iya, harus bisa mempengaruhi audiens, menguasai panggung, dan itu memang diajarkan. Kemudian keterampilan berkomunikasi itu juga di dunia pesantren itu diajarkan lewat salah satu ilmu. Di pesantren itu diajarkan ilmu namanya ilmu mantik, balaghah. Itu adalah kemampuan orang berkomunikasi, orang menangkap makna dari pembicaraan, dari suatu kalimat, pernyataan, dan itu memang diajarkan dan ada. Ada ilmunya. Karena gini, memang komunikasi kan seberapa penting komunikasi ya. Saya bikin ulas ya. Seberapa penting komunikasi. Misalkan ini ada suami istri ya. Kalau komunikasi aja salah gitu, atau komunikasi nggak nyambung, itu jadi masalah kan. Ya itu yang dinamakan miskomunikasi. Iya kan. Sehebat apapun mungkin si cewek suka karakter seorang laki-laki yang kaya, tampan kaya gitu. Terus berwawasan tinggi misalkan. Tapi komunikasinya jelek, kan dia percuma gitu. Kadang memilih kata-kata juga penting. Iya. Kadang misalkan Kang Kus dipanggil istrinya, dipanggil misalkan kamu, Anda, sampean, itu kan pemilihan kata yang kadang harus pas kan. Berpengaruh dengan mood. Iya kan. Dengan perasaan. Harus pas kan. Apalagi cewek ini makhluk sosial lah, makhluk penuh emosional. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Bahkan ada orang yang kuliah ilmu komunikasi kan. Ada. 4 tahun. Ada. Saya mengenalnya, ada. Ada sampai kuliah komunikasi 4 tahun. Padahal kan komunikasi kok pelajari. Wong cuman ngomong aja kok dipelajari. Nah terus apa Kang Kus, ngapain kok sampai kuliah komunikasi gitu? Komunikasi itu ilmu sosial. Bagaimana cara kita mampu bergaul, mampu berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Memang selama ini nggak bisa komunikasi? Bisa, tapi memang harus ada aturan tertentu atau tata cara yang akan mengatur komunikasi kita itu menjadi lebih baik. Nah, terus gini Kang Kus kan ya anak pesantren lah. Nyantri udah 5 tahun lebih kalau nggak salah ya. Hampir 10 tahun. Sudah diajarkan tadi ilmu mantek dan lain-lain. Ngapain harus kuliah lagi ilmu komunikasi? Sebenarnya untuk inspirasi atau motivasi saya kuliah itu bukan sekedar menambah ilmu ya. Atau mencari mahasiswa cantik di sana? Bukan. Oh, enggak. Jadi saya ingin mempelajari suatu ilmu itu dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi ini sudut pandang secara di pondok pesantren, terus ini di kampus. Iya. Akhirnya mau ngapain ilmu itu? Mau diapakan? Ilmu itu tidak akan ada hilangnya. Oh gitu ya. Jadi nilai diri kita itu dengan seberapa besar ilmu yang kita kuasai, seberapa tinggi wawasan yang kita miliki atau seberapa luas pengetahuan kita, itu menjadi nilai tersendiri dalam diri kita. Terus ada problem gini ya, oke lah Kang Kus mempelajari secara akademisi ada, secara pondok ada. Misal ada masalah gini, seorang laki-laki dia pintar komunikasi, pintar komunikasi.
tapi lawannya, istrinya nggak bisa komunikasi. Ini kan problem juga. Iya. Iya, problem juga. Dengan cara apa ini? Ngomongnya misalkan. Iya, dengan basic ilmu komunikasi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lawan bicara kita. Ya, dengan kalau lawan interaksi kita. Ya, kalau yang misal lawan kita ini dengan kata-kata kasar misalkan. Apakah kita harus menyesuaikan dengan kata-kata kasar? Ini kan ada. Tidak harus. Tapi teorinya gini kan, ada teorinya kalau kita pengen ngobrol itu link match itu salah satu syaratnya adalah sefrekuensi. Betul. Sefrekuensi. Artinya Betul. kalau misalkan ada orang ngomong, "Hai, gimana kabarnya?" "Baik." Ya. Harus sama rata ya. Ada yang ngomong kalem, "Gimana Mas kabarnya?" "Baik." Ya. Kalau yang posisi kayak gini kan, ya sudah ketemu dalam pasangan, yang satu ngomongnya bagus, yang satu jelek komunikasi. Iya. Dalam basis atau basic dasar ilmu komunikasi itu adalah salah satunya itu bisa menarik atau menggiring lawan bicara sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Itu salah satu. Oh gitu ya. Jadi kayak ilmu hipnotis apa ya namanya ya ya mempengaruhi secara mungkin dari bahasa kita itu bisa membawa dia ke frekuensi yang kita inginkan. Oh, jadi selama ini kuliah hanya dapat itu ya? Ya enggak cuma itu. Oh, enggak cuma itu. Banyak hal. Selain punya teman-teman cewek cakep. Oh, enggak ada karena kuliahku itu enggak tatap muka, makanya enggak ketemu. Wah, ya rugi kan. Enggak ada yang rugi. Oke. Saya tuh pengen hari ini tuh pengen ngulas masalah-masalah pribadi ya, masalah-masalah kita aja lah, masalah-masalah ringan. Jadi mungkin ada yang belum tahu Kang Kus ternyata kuliah komunikasi, ternyata juga mondok tepatnya 8 tahun atau 7 tahun. Ya sekitar itulah. 7 tahun. Itu kan sudah lama lah ibaratnya. Hampir 8 tahun ya. Ya, kalau masih ketemu Kang Kus dengan komunikasi jelek itu memalukan kan? Mungkin. Jadi harusnya baik lah. Dan Kang Kus juga ternyata juga bekerja kadang di tidak disiplin ilmunya. Iya. Iya kan? Iya, enggak disiplin. Ini memang hari ini kan memang pengen bahas itu kan. Karena supaya tahu ini kadang kan ini sering diberandasai ini siapa ini seseorang. Iya. Jadi gini. Apa yang saya alami, saya jalani dalam keseharian itu tidak jauh-jauh dengan basic yang saya miliki. Mungkin pekerjaan saya kalau dilihat itu tidak ada hubungan dengan background pendidikan. Ya, pekerjaannya di pemerintah ya. Ya. Di bagian infrastruktur ya. Jadi kan ini nggak ada hubungan sama komunikasi, nggak ada hubungan sama. Lah, itu yang penting di situ. Ya karena kalau misalkan ya penting saya udah paham langsung. Oh berarti semua pekerjaan yang butuh komunikasi kan. Betul. Iya butuh komunikasi. Tapi kan nggak harus ekstra di sana. Kecuali humas misalkan butuh komunikasi yang baik. Iya kan. Terus cleaning service. Ya. Kebetulan saya itu bekerja sebagai tenaga fasilitator lapangan. Yang kesehariannya itu berhubungan dengan komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan karena ini adalah program yang saya itu adalah bansos, maka harus berhubungan dengan penerima manfaat dan itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Oke. Kalau dari basic tadi ya pondok pesantren akhlaknya mesti baik ya. Iya. Terus akademisi ilmu komunikasi. Tapi kalau di responnya banyak teman yang ngomong Kang Kus songong gitu. Iya. Sombong. Angkuh. Kelihatan sok gitu. Iya. Ada yang dibela atau memang seperti itu karakternya? Tergantung siapa yang menilai dan siapa lawannya. Oh gitu ya. Jadi orang yang merasa saya songong itu biasanya dia lebih songong daripada saya. Gitu. Jadi dia tidak rela kalau saya songong. Gitu. Loh, kadang orang lihat songong itu karena dia tidak bisa songong, malahan kebalik. Atau dia seharusnya dia pengen songong sama saya tapi tidak mampu. Bisa. Ya nggak bisa. Kadang kan orang kan saya pengen kelihatan ini tapi saya nggak bisa nunjukin gitu. Akhirnya songong. Karena sekarang ini kan ya saya nggak tahu ya. Ini kan memang ada yang mengatakan songong gitu ya. Tapi memang netizen kita itu suka ketika ada orang jatuh atau mencela itu memang sekarang jadi hobi ya. Kalau ada orang yang diunggulkan itu kadang sok nggak terima gitu. Kadang gitu kan, kadang nggak terima. Ngapain orang itu dingin? Mending ketika ada sesuatu yang jelek itu jadi senjata yang mematikan ya.
Apalagi komentar-komentar itu pasti gitu, nyerangnya di situ. Kejelekannya diserang, kalau kelebihannya enggak lah. Orang-orang yang merasa saya songong itu kebanyakan orang yang punya ekspektasi rendah dengan saya. Jadi dia melihat realita itu kayak tidak terima gitu loh. Tapi kalau saya lihat ya saya emang songong. Kan Iya. karakter ada bawaannya. Iya, karena bawaannya apa ya? songong, Dirimu iya. tidak terima. Oh, enggak. Gini ya, mungkin yang belum lihat, kita itu sering ngobrol kayak gini karena kita itu teman dari SMP ya. Teman Dari kecil, SMP, ya. SMP, Dari SMA itu teman. Jadi saya tahu karakternya. Teman-teman yang songong yang siapa, yang merendah siapa, sok merendah juga siapa kan Dan ada. kadang kita tidak cuma debat omongan tapi gelut juga. Gelut juga. Dan itu menang aku ya. Ya. Karena memang saya orangnya lembut kan. Jadi saya nggak mau secara fisik nggak mau. Ya kalau masalah fisik-fisik ya dulu itu kalau zaman kita itu kan modelnya masih premanisasi ya. Ya. Pulang masih ditodong minta jajan dan lain-lain. Ada yang malak ya, di yang, depan gerbang sekolah ya, biasanya. ada yang malak lah, ada yang malak. Terus ketika rebutan pacar misalkan itu sampai fisik, misalkan ada cewek yang disukai, terus yang lain juga suka. Itu kalau dulu modelnya katanya sih jantan dulu ya. Zaman jahiliyah ya. Ya, lama jantan akhirnya dicegat, macam-macam ini punyaku gitu kan. Jotos gitu. Tapi kalau sekarang bullying. Ya. Lah salah satu bullying itu ya kayak tadi, ketika ada dia kejeglong ya atau apa ya, kelihatan kejelekannya satu aja, itu dia akan jadikan senjata untuk menyerang. Kalau dulu kan nggak gitu. Sekarang orang itu kayaknya agak-agak pengecut sekarang. Iya. Jadi ketika ada kejelekannya dikit, misalkan kelemahannya Kangkus misalkan, ternyata tiba-tiba Kangkus sama sama cewek terlalu centil misalkan, itu kan senjata. Ya udah itu diserang aja itu. Centil itu kan sifatnya cewek, masa cowok centil? Ya apa ya? Genit. Ya genit lah ya, Ya, sorry mungkin genit ya, genit sama cewek itu serang. Padahal laki-laki ya emang seperti itu semua sebenarnya. Atau dia pengen tapi tidak mampu. Iya, enggak kadang gini loh. Kalau kita melihat seseorang itu tidak ada orang yang sempurna. Iya. Itu sebagai catatan ya, tidak ada orang yang sempurna, apapun nggak ada kecuali Nabi ya. Kita manusia pasti ada sisi kelemahannya. Sebenarnya aku pernah bilang juga gitu. Kesempurnaan manusia itu karena dia tidak sempurna. Nah, kalau membahas masalah itu malah saat bahas yang kemarin lagi. Kadang orang itu melakukan dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Iya. Karena manusia, Iya. ya kan? Kalau jadi malaikat nggak mungkin, manusia memang seperti itu. Kadang imannya naik turun. Tempatnya salah dan dosa. Nah, jadi itu harus dipegang dulu. Netizen itu harus megang bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, baik dari fisiknya maupun dari perilakunya pasti ada kelemahannya. Iya. Nah itu kadang jadi senjata sekarang untuk apa ya? Ya untuk nyerang. Makanya kemarin kasusnya Gus Miftah itu kan karena ya kelebihannya nggak diulas. Tapi ketika dia ada titik untuk menjatuhkan, ya udah heboh itu. Ya seperti itu kan. Jadi makanya kasus-kasus yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak, mereka memang banyak kasus, tapi satu kasus saja, terus dia akan menjatuhkan itu. Aku pernah lihat di medsos ya, salah satu konten itu ada seorang guru menerangkan, menjawab dari 10 soal itu semuanya benar kecuali satu soal itu salah. Yang jawab gurunya atau siswanya? Yang jawab gurunya. Soal itu dari gurunya sendiri, dia menjawab, mempraktekkan cara menjawab soal. Kemudian, itu pelajaran apa dulu kan? Matematika. Oh, matematika. Kemudian dari 10 soal itu 9 benar 1 salah, dan itu sengaja gurunya membuat kesalahan itu. Hanya untuk melihat respon dari murid-muridnya. Dan ternyata murid-muridnya berteriak salah, kompak bareng dan seneng ya. Dan seneng. Nah, seneng karo gurunya itu kelihatan goblok, kelihatan bodoh lah. Akhirnya gurunya bilang, inilah sifat manusia, sifat kalian yang hanya melihat satu kesalahan tanpa melihat 9 soal yang benar. Iya. Itu memang karakter manusia sekarang, bukan sekarang ya, atau itu dari dulu ya gitu ya? Ya memang seperti itu. Ketika ada salah satu masalah itu yang diangkat ya. Seolah-olah tidak pengen orang lain tuh hebat daripada kita. Dan tidak peduli dengan prestasi orang lain. Yang dicari adalah
prestasi diri sendiri. Iya, prestasi sendiri. Seperti yang kita omongkan, misalkan kita pamer dengan keluarga kita pamer istri kita pamer anak kita, itu nggak peduli, nggak ada orang yang peduli. Betul. Ngapain dipamerin? Nggak ada yang peduli. Oh itu bahagiamu, bukan bahagiaku kok. Memang ada beberapa orang itu yang suka posting istrinya, itu ada, suaminya diposting, itu ada. Itu kebanggaan. Kebanggaan. Jadi bangga sekali. Ya kayak kemarin yang tak bilang kan, sesuatu yang ya kayak kemarin itu yang ada di saya baca grup di WA itu. Itu pada posting jalan-jalan ya, wisata. Itu saya komentarnya ringan aja. Yang sering kirim foto itu berarti jarang jalan-jalan. Dan menurut pengamat, rumah tangga yang bermasalah itu sering ditutupi dengan menampilkan hal yang baik-baik saja. Tapi nggak masalah kan menurut saya. Nggak masalah ya. Saya membela kaum yang seperti itu. Saya nggak masalah karena saya itu bekerja di dokumentasi video ya. Itu memang kadang dokumentasi video itu jadi penyelamat mereka. Iya. Jadi penyelamat mereka. Kadang mereka itu yang namanya rumah tangga kan kadang ya ada celah-celahnya. Nah terus akhirnya dia nonton lah atau anaknya yang nonton. Terus dia mikir sendiri gitu loh. Wong dulu cintanya kayak gini, sekarang kayak gini. Sebagai media untuk bernostalgia. Ya, itu makanya video dokumentasi itu penting menurut saya. Saya kalau ngomong masa-masa indah di masa lalu. Kalau saya ngomong masalah klien saya, mau short video atau video pendek, klip itu atau full dokumentasi. Saya ngomongnya pasti full dokumentasi karena dokumentasi itu tidak bisa diulang. Dan kebahagiaan suasana kebahagiaan itu tidak bisa dilupakan. Betul. Lah kadang kalau orang yang misalkan saya pengen klip video atau short video yang pendek itu biasanya orang egois kan. Dia jadi tokoh utama saja. Tidak melihat kebahagiaan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, kalau dokumentasi itu kelihatan bahagia orang-orang ketika kita jalan, tangga saudara kita di samping-samping dengan senyum. Itu luar biasa sebenarnya. Kalau menurut saya gitu. Satu kejadian itu melihat album foto ya, melihat album foto satu momen atau acara keluarga. Kemudian ada salah satu anggota keluarga itu membuka-buka itu. Dia nyari, kok dibalik-balik terus. Ternyata yang dia cari itu fotonya dia sendiri. Itu sama cerita saya itu ketika pas SMA itu. Saya ke tetangga saya lihat album itu. Saya cari tapi temenmu yang paling cantik sing ndi. Kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya masa-masa itu kan masa-masa pencarian. Iya. Nah, kalau saya gitu Kang. Kalau Kang Kos dulu ketika sekolah emang nggak berani ya? Bukan nggak berani. Minder lah. Ya bisa dikatakan minder. Tapi ini bagus ini. Ada teman kita yang memang minder dengan lawan jenis. Tapi setelah dia cerita sendiri ke saya ya. Dia cerita ke sendiri ya udah tak korek-korek gitu. Setelah dia dewasa, kerja di luar kota, tidak ada pengawasan dari keluarga, dan dia dapat gaji yang cukup, akhirnya liar. Oh gitu. Iya, karena dia merasa bahwa saya minder, sekarang nggak minder gitu loh. Pengen menunjukkan bahwa dia itu bisa kayak gini bisa. Akhirnya ya minum, ya main cewek, ya apapun itu kecuali narkoba katanya gitu. Itu ada teman kita. Dan ya sekarang mungkin dia nonton juga ini. Nah, dia sampai segitunya karena memang ya kayak tadi pernah yang dulu kita bahas ya. Salah satu kenapa orang selingkuh ya Kang ya. Itu salah satunya adalah orang yang ketika zaman dulu minder. Itu malah sering selingkuhnya ya orang-orang minder itu. Karena dia ingin menunjukkan power. Ingin balas dendam dengan keadaan bahwa saya nggak seperti itu, nggak seperti yang dulu. Saya orangnya hebat, saya orangnya kuat, saya orangnya mampu. Ya kadang secara psikologi kita terpengaruh dengan masa lampau kita. Makanya kalau orang ngomong mobil harus ada spionnya, ya memang iya kita harus menengok dari belakang kita. Jangan sampai kita terjerumus. Tapi kadang yang belakang itu tidak sebagai jembatan untuk kita liar. Kita ngomong orang minder ya. Minder itu banyak faktor penyebabnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa minder itu disebabkan oleh lingkungan juga. Lingkungan yang menekan, maka dia akan menjadi minder. Atau dari background dia sendiri memang tidak cukup punya power gitu loh, yang mampu untuk
ditampilkan atau ditunjukkan. Kalau saya nggak mikir itu, orang minder itu berarti orang yang tidak bisa melawan dirinya sendiri kalau saya. Apapun alasannya nggak peduli kalau saya. Ya, tapi kan itu memang butuh proses untuk. Itu pembenaran namanya. Kalau saya enggak, orang minder itu memang dia tidak bisa mengontrol dirinya. Iya. Tidak, kalau Kang Kos ngomong tidak yakin dengan Allah Maha Besar itu. Jadi Allah Maha Besar artinya kan ya kita punya sifat yang besar untuk membesarkan diri kita sendiri sebenarnya. Kita sama. Untuk mencapai ke sana kan memang ada prosesnya. Untuk mengetahui itu kita juga butuh yang namanya ilmu pengetahuan juga. Lah makanya orang yang minder itu orang yang tidak bisa kenal dirinya sendiri, dan yang kedua ya karena tidak punya ilmu. Iya kan? Ilmunya belum nyampe ke sana. Kalau misalkan minder semua, Kang. Dan ketika dia memiliki ilmu, terkadang malah dia akan lebih percaya diri daripada orang lain yang tadinya punya power. Jadi kalau ada yang mengatakan misalkan teman kelas saya berani untuk maju, untuk presentasi, untuk apalah pidato di depan. Sebenarnya dia juga minder pertama. Ini salah satunya yang teman-teman menyebut saya songong itu ya. Karena itu dia melihat saya dengan background minder. Sekarang saya percaya diri tinggi. Iya, nah makanya ngomong ini kan sebenarnya kan saya mau ke sana gitu loh. Kalau sadar ya sudah. Dan Anda tidak bisa melawan saya, oke. Nah ini kan sebenarnya mau ke sana saya. Memang orang minder itu akhirnya percaya dirinya berlewatan. Ya. Karena memang ingin melawan itu. Ya. Ada banyak orang-orang sukses cerita kayak gitu kan. Ya. Jadi misalnya ada orang sukses yang sekarang punya mobil apa, punya rumah. Ternyata dia dari hina-hinaan kadang, dihina orang dari kecil, dia udah minder, dinyek. Wong tuamu akan utang, kere dan lain-lain. Akhirnya dia bangkit dengan itu. Menjadikan dia termotivasi. Iya, motivasi hidup. Cuman motivasi ada dua tadi ya. Ada motivasi positif, ada motivasi dendam. Dendam itu ketika dihianati cewek misalkan, kalau sudah gede saya akan main-main cewek. Gitu. Ini dendam ya, dendam. Barusan saya tuh lihat podcastnya Abu Marlo ya. Abu Marlo dulu ya. Abu Marlo dulu itu seorang pesulap, sekarang itu berubah dia. Oh, yang pesulap itu. Dia pindah aliran ke ajaran filsafat juga ilmu-ilmu kayak makrifat atau apa itu, tasawuf atau apa gitu. Jadi Abu Marlo tadi itu mengatakan dendam itu adalah penyakit hati stadium 4 loh. Iya. Itu bahaya banget itu. Kan sudah tak omongkan saya punya teman yang dendam karena hutang itu, ya tahu maksudnya kemarin. Itu kan karena terpengaruh itu karena akhirnya sifatnya agak-agak aneh. Menurut saya agak aneh menurut saya. Mungkin karena bagi orang lain mungkin nggak aneh, karena mungkin saya terlalu belajar ilmu mimik gitu ya. Itu kelihatan. Pendendam itu kelihatan. Dan saya juga pendendam dulunya. Karena saya ngomong itu karena dulu pendendam. Saya pendendam, saya orang angkuh Kang sebenarnya. Cuman memang ditekan terus, harus belajar untuk menekan diri. Seseorang itu bisa mengenali orang lain itu ketika dia sudah mengalami secara pribadi. Jadi gini, aku itu bisa menilai seseorang ya. Mungkin dia seperti ini, karakternya seperti ini. Itu karena kita juga pernah mengalami itu. Betul. Biasanya seperti karena kita tahu prosesnya, kita mengalami sendiri gitu. Ilmu itu adalah ilmu alam. Ilmu yang memang Allah langsung ngasih gitu. Menurut saya gitu ya. Karena memang ada jalurnya ke sini, akhirnya akan diberitahu kan. Di dalam salah satu buku yang aku baca itu kan gini. Ada kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan itu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya kan gitu. Nah itu puncak dari ilmu makrifat. Kemudian orang bisa melihat seolah-olah melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri gitu. Iya. Itu malah saya mikirnya malah ke ilmu ESQ dulu itu loh. Ya mungkin ada hubungannya. Emosional, spiritual sama intellectual question itu. Siapa itu? Galih Ginanjar. Ari Ginanjar yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu Ari Ginanjar. Sifat-sifat Allah itu sudah ada nemplek di manusia. Karena manusia itu kan ya mencintai, ya Rohman Rohim, semuanya adalah sifat Allah itu seakan-akan kita nempel di sana. Jadi kalau melihat kemarin aku nonton juga itu perbincangan Kiai Haji Said Agil Siraj gitu kan, bahwa
dunia dan alam semesta itu lahir dari yang namanya manifest dari Allah, yaitu Nur Muhammad kan itu. Itu manifest itu cerminan gitu. Makanya di dalam diri manusia ya nempel sifat-sifat Allah, dan itu bisa menjadi lemah atau menguat dengan bagaimana cara kita merawatnya gitu. Itu rodok dalam lagi ya. Saya masih ingat ya ini. Saya kan pernah baca buku. Iya. Manusia itu berawal dari apa? Iya. Dibuat dari apa gitu kan. Itu kan gini saya teruskan dulu. Walaupun jangan ke dalam situ ya. Kadung ngomong ke sini. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, tanah dari mana? Bumi. Bumi yang ciptakan siapa? Allah. Allah dari mana ciptaannya? Ya dari Allah sendiri. Lah akhirnya ya kita ya memang ya zat yang dari situ gitu. Manifest. Iya, manifestnya. Akhirnya ya memang kita ya ngikutin itu sebenarnya. Sifat-sifat Allah ya sebenarnya manusia ya emang takdirnya yang mengikuti. Tapi seharusnya kita tidak usah ke sana. Ya udah stop di situ makanya. Kalau diteruskan lain kali lah. Lain kali karena memang kita bahas yang lain aja. Agak dalam. Nah, bahas masalah pribadi Kang Kus lagi. Masalah Kang Kus lagi. Ya. Kang Kus ini selain kuliah, ya selain kuliah, aktivitas harian ya, selain kuliah juga podcast. Di sini podcastnya setiap Sabtu kita bikin podcast. Termasuk rutin ya. Bikin Sabtu tuh bikin podcast kawan-kawan. Kalau misalnya mau penasaran, pengen ketemu Kang Kus, bisa datang ke sini. Ini ada tempatnya di belakang saya itu ada TV-nya, 40 untuk nonton. Itu live kita, ini live modelnya. Tapi kita harusnya live TikTok sini harusnya. Saya pengennya ada live TikTok juga, biar tahu di dalam studio kita seperti apa. Dan kita tanpa edit ya, artinya ngomong ya kayak gini apa adanya. Iya. Dan direkam langsung, ini direkam langsung. Terus di belakang itu ada sofa untuk lihat TV, ada 40 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan mau ketemu untuk kenalan atau kita penasaran, bisa sharing di sini atau mau ngobrol langsung di podcast juga boleh dan nggak ada biayanya, aman aja. Nanti kalau misalkan mau ditayangkan kita tayangkan, kalau misalkan ini kayaknya tadi saya kurang siap ya udah nggak ditayangkan. Ya. Nah, selain itu Kang Kus kan podcast setiap Sabtu di sini, lalu karena liburnya Sabtu Minggu ya. Selain itu di kantor. Terus kadang kalau malam ngisi pengajian. Nah ini kiai juga ternyata. Kadang ngisi pengajian dan kadang juga khatam Quran khataman Quran Iya, semaan Quran. Jadi sangat padat sekali sebenarnya. Makanya emang podcast kita bikin hari Sabtu aja karena ya nggak free sebenarnya, tapi kita sisip-sisipkan di hari itu. Supaya kita memang pengen belajar untuk kalau saya terutama pengen belajar sama mahasiswa komunikasi gitu. Iya. Karena basic saya nggak ada komunikasi, Kang. Ya, mungkin kalau ini juga mungkin teman-teman yang mungkin basicnya enggak ada, tapi backgroundnya ada. Karena dulu penyiar masalah. Nah ya makanya kalau mungkin di era tahun berapa itu? Tahun 98, 99. Nah itu mungkin kalau yang melihat ini masih di tahun-tahun itu yang sudah tua-tua ya 40-an sekian. Nah itu kalau masih mendengarkan suara saya ya pernah dengar suara ya ini gitu. Karena memang dulu pernah latihan ya, sekolah di radio lah. Sekolah aja Kang. Oke. Ya, kalau kerja kok kayaknya enggak terlalu lah. Ya kita dulu pernah di radio, tapi ketika SMA dulu. Tapi itu kan sebelum ada media sosial, makanya ya mungkin enggak terkenal. Kalau mungkin media sosial lebih up lagi harusnya. Ya mungkin dari background itu yang menjadikan memiliki kemampuan untuk berbicara gitu loh. Tapi sebenarnya kan tolak belakang dengan akademisi saya. Ya. Saya itu pakai logika semuanya. Makanya kadang kalau dulu songong saya, tapi sekarang alim lah. Saya orang kalem sekarang. Kalau dulu songong itu karena saya berpikirnya pakai logika semua. Jadi setiap komunikasi, setiap berinteraksi itu ada kesimpulan. Ya kesimpulan itu kadang tidak mengenakkan. Makanya saya harus marah. Nah, itu loh. Jadi yang nggak paham itu karena saya langkah untuk berpikirnya kalau berlogika itu nggak cuma satu langkah, 2 langkah, 3 kali dan seterusnya. Ketika ada pas tim kru saya di sini misalkan ya kru di sini itu lembur tapi nggak ngomong ke saya gitu, itu saya marah besar kan. Malam-malam lembur. Karena saya mikirnya nggak tempo sekali ini. Kenapa kok saya marah?
Karena nggak izin, nggak cuman itu aja. Karena saya harus berpikir, ya pertama kali nggak izin, kedua kali nanti nggak izin lagi, akhirnya gini semaunya dan lain-lain. Jadi pikiran saya itu berlogika terus sampai ujungnya marah gitu. Kesimpulannya harus marah. Nah, ya makanya orang yang mengenal saya zaman dulu itu mesti saklek, songong, arogan gitu kan. Karena saya berlogika mikirnya. Jadi ada kesimpulan di sana. Setiap peristiwa itu saya simpulkan. Walaupun kesimpulannya kadang sesuka saya. Sesuka saya, namanya egois kan gitu. Sesuka-suka saya gitu, tapi dan ada kesimpulan. Idealis juga. Ya, idealis. Kalau lebih positifnya kan idealis. Jadi orang yang memiliki prinsip kan gitu. Ya sebenarnya nggak baik juga ya. Kalau prinsip salah, kan akhirnya kan ya salah gitu. Ya salah ataupun benar yang namanya prinsip ya harus dipertahankan, ya, diperjuangkan sampai tahu kalau prinsip itu salah sendiri kan. Kan gitu akhirnya. Jadi prinsip kayak gitu. Makanya ketika zaman dulu saya sekolah itu kan prinsip saya pacaran boleh kan. Makanya saya pacaran. Tapi sebagian orang kan cah goblok kayak kan gitu kan. Kalau saya zaman sekolah kok pacaran itu saya anggap enggak boleh karena saya enggak mampu kan. Kalau secara fisik saya mampu kan. Iya, Okay. secara fisik saya mampu. Fisik ya. Ya, itu kan ya masa lalu. Kalau saya itu dulu itu sebenarnya itu nggak masuk SMA saya. Saya pengennya itu masuk SMK karena saya dari kecil tuh memang orangnya suka di logika, suka di kerajinan, suka di teknik ya, teknis. Hobi dengan keterampilan. Ya, keterampilan. Akhirnya saya masuknya pengen di SMK. Cuman kakak saya itu yang master saya ini, guru saya ibaratnya yang sering ngasih makanya semua itu kadang guru saya juga loh itu. Pola-pola pikiran saya itu masuknya ke sana. Itu ngomong kalau jangan SMK, jangan di STM dulu ya. STM itu kamu belum punya kemampuan, kamu belum punya apa ya, sesuatu yang kamu bisa jadikan pegangan. Orang itu masih bimbang, zaman SM itu masih kesana kesini. Jangan sampai ketika kita pengen ini, tapi ketika sudah masuk kita nggak sesuai. Oh ternyata nggak sesuai ya gitu. Karena sistemnya udah beda dengan sekarang ya. Ya, nah makanya terus akhirnya sore SMA saja. Karena di salah satu lagu kan ada masa indah di SMA, tidak ada masa indah di STM gitu. Makanya saya ngikutin itu. Dan memang kalau sistem pendidikan itu di SMA, pendidikan umum itu memang standarnya itu sampai SMA. Umum standarnya sampai SMA. Jadi orang benar-benar sudah cukup memiliki wawasan yang lumayan lah, lumayan untuk nanti baru diarahkan ke jurusan-jurusan yang lebih spesifik gitu loh. Oke Kang, gitu aja mungkin hari ini ya. Saya nggak tahu temanya apa. Mungkin tadi hanya ngomong. Saya kan ngobrol masalah podcast ini. Mungkin teman-teman yang lihat butuh apa ini, aksesoris apa yang dibutuhkan, atau ada cewek seksi di belakang saya atau di belakang Kang Gus?